Yo halo guys, balik lagi di channel Febrian Helmet. Nah, seperti yang udah gue kasih judul, jadi hari ini gue bakal ngebahas atau nge-review helm Soi Clone. Nah, jadi beberapa waktu ini banyak banget gue lihat, gue pantau itu beredar Soi Clone. Nah, untuk perbandingannya itu yang gue dapet info dari seller-sellernya yaitu 1:1. Nah, jadi dari berawal dari situ gue pun ikut penasaran. Kebetulan temen gue ada satu seller, dia jual juga helm clone-nya itu. Nah, dari situ gue minta tolonglah dikirimkan helmnya. Nah, ini helmnya udah dateng. Jadi bakal gue review tentang helm Soi Clone ini, apa aja yang emang sama dengan yang ori atau ada perbedaan dengan yang orinya. Jadi beberapa waktu ini emang banyak banget helm-helm clone. Cuman yang bikin menarik dari helm ini, kemiripannya hampir 90% mungkin. Kalau secara physically dilihat ya hampir sama persis. Jadi kalau untuk orang awam mungkin dia ngebedainnya susah banget. Nah, yang gua rasain pun begitu saat pertama ngelihat helm ini. Secara fisik itu sangat beda banget. Ternyata hampir tertipu juga. Secara kalau kasat mata dilihat orang lagi jalan riding pakai helm ini, ya mungkin kalau emang nggak ngelihat detail atau emang tahu banget, pasti terkecoh bahwa itu Soi asli. Nah, langsung aja kita keluarin helmnya. Nah, motifnya ini Motegi yang dipakai Marc Marquez. Lihat aja secara kasat mata dia tidak ada perbedaan. Kalau dari lihat seperti sepintas seperti ini aja. Nah, jadi itu bener-bener kalau dibilang dilihat sepintas tuh emang bener mirip. Kacau banget tuh pokoknya ini yang bikin clone-nya sangat mirip. Gue dapet info juga untuk visornya ini dia PNP ke ori. Jadi untuk ratchetnya visor dia sama dengan ori. Visor locknya pun ada dia. Dia untuk ventilasi dia quick semua, jadi dia berfungsi. Nah, ventilasi atas. Dia untuk spoilernya juga yang gue dapet infonya itu dia PNP ke yang ori. Nah, jadi bukan hanya visor, ratchet, spoiler, dia untuk tir opposnya pun sama untuk putarannya satu arah. Untuk pengaplikasiannya dia satu arah. Untuk berlawanan dengan jarum jam seperti yang ori. Nah, untuk secara dilihat dari innernya busa, mungkin untuk tampilannya sama, tapi buat kalian yang pernah megang atau pernah ada yang tahu atau yang punya Soi, ya di tukang es. Di tukang es lewat lagi. Udah abain aja tukang esnya. Lanjut lagi ngebahas Soi Clone-nya. Oke. Jadi gue bahas lagi lanjut. Ya tukang es lewat lagi. Jadi ini gue ngebahas busanya. Untuk secara fisik penampilannya tuh emang hampir sama dengan yang ori. Tapi untuk secara sentuhan, dipegang, ya terasa lebih kasar dibanding yang ori yang emang bener-bener lembut. Jadi yang ori itu nggak bohong, kualitas tetap tidak bisa dibandingkan. Nah, untuk sistem penguncinya sama, sudah double daring ya. Busanya ini yang ada ini size M, walaupun di sini ada tulisannya ECL sertifikasinya, tapi nggak tahu ini dia sertifikasinya dapat dari mana. Nah, untuk visor lock
dia pengaplikasiannya sama, geser ke atas seperti yang ori, makanya ini bisa PNP ke yang ori. Nah buat yang pengen lihat langsung aja gue buka busanya kayak gimana. Jadi info juga nih, katanya busanya PNP ke yang ori. Jadi yang ori ini kalau emang ada yang full totalitas, mungkin pengen rasanya seperti ori, bisa tuker busanya dengan yang ori. Nah ini busanya terasa lebih kasar. Kalau untuk yang ori dipegang tuh di sini lembut, beda banget jadinya. Size M, kancingnya pun sama dengan yang ori, makanya dia PNP yang ori. Nah untuk di dalamnya buka aja untuk lihat crown padnya secara lebih jelas kayak gimana crown padnya. Nah ini dia crown padnya tuh. Dia kalau yang ori dia lebih lembut. Mungkin kalau pakainya pakai balak kelapa atau bab, mau kasar mau lembut ngaruh. Tapi untuk pemakaian tanpa masker atau balak kelapa pasti terasa banget. Untuk dalamnya, jadi dia yang gue lihat di sini polos, tidak ada sertifikasinya apa-apa. Kalau ori biasa di sini ditempelin ada QC, sertifikasi yang bahasa tulisannya bahasa Jepang lah begitu. Kalau untuk yang ori, terus nah untuk perbedaannya, dia di nose guardnya itu nggak ada tulisan soi. Nah untuk yang orinya itu dia ada tulisan soinya. Sini dicetak kemarin berarti ya tempelan. Nah untuk di sini pun di karet listnya harusnya ada tulisan soi kalau yang ori. Terus di sini juga pastinya ada sertifikasinya. Kalau ini hanya tulisan size dan berat. Untuk keterangan beratnya sih 1450. Saya lihat aja. Oke. Nanti gue zoom. 1450. Nah untuk bahannya sendiri mungkin bisa dibilang kalau gue lihat ya secara fisik ini sih bahannya ABS, sudah ABS. Jadi bahannya sudah ABS seperti helm-helm lokal. Cuma untuk pengujiannya tidak tahu apakah ini diuji dulu atau tidak. Jadi untuk secara kualitas dari produk ini masih dipertanyakan. Tapi untuk secara fisik ya bisa dibilang diketok pun bunyinya ya lumayan lah, kayak helm lokal. Nah, kalau untuk finishingnya gue lihat sih cukup bagus, ya hampir sama dengan yang ori selain dari bentuk. Aduh ini ayam siapa lagi, ada-ada aja. Nah jadi secara penampilan emang sama. Nah buat kalian yang mau atau yang udah order helm ini, gue saranin aja kalau emang kalian udah bosen yang order helm ini, yang udah punya mau dijual lagi, tolong kasih keterangan dengan jelas kalau emang helmnya itu bukan ori tapi clone. Jadi jangan pernah ngejual helm clone seharga helm ori. Soalnya kemarin gue baca ada di grup Facebook, salah satu grup Facebook, ada yang posting yang jelas-jelas itu helm clone, tapi dia posting itu dengan keterangan helm ori. Ya karena mungkin dia juga tidak tahu, kebetulan kata dia dapat dari temennya. Tapi ya itu kembali lagi ke customer. Kalau emang kalian mungkin budgetnya hanya cukup buat beli helm ini, ya silahkan aja. Toh itu uang kalian, cuma masalah untuk keselamatan
silahkan dipertimbangkan masing-masing. Nah, buat para seller, kalau emang mau jual, silahkan kasih keterangan, kejelasan kalau emang helmnya ini ori, ya kasih kejelasan ori. Tapi kalau emang helmnya klon atau KW lah kasarnya, kasih keterangan yang jelas bahwa helmnya itu klon. Jadi mungkin ada sebagian orang yang mungkin tidak tahu, bisa dimanfaatkan atau kayak gimana. Janganlah terjadi seperti itu. Jadi kesimpulannya itu kembali lagi kepada diri kalian masing-masing, mau pakai yang ori atau pakai yang klon. Nah, sesuai budgetnya aja. Tapi buat kalian yang emang punya ori, yang udah punya ori atau emang mau beli ori, ya kalian tetap harus berbangga diri dengan punya ori. Jadi janganlah nyinyir-nyinyir nggak jelas. Jadi kalau emang pun mau mengingatkan, silakan ingatkan dengan cara yang baik, nggak usah dengan cara yang menjatuhkan atau memojokkan seseorang, karena itu dosa. Oke. Jadi kalau emang mau mengingatkan, silakan aja. Kalau kalian emang mau mengingatkan dengan cara yang baik, pelan-pelan, mungkin orang juga akan mengerti. Tidak ada yang terjadinya baku hantam. Lagian kalau emang pun kalian mengingatkannya dengan baik, pelan-pelan, orang juga pasti mengerti. Jadi nggak usah ngata-ngatain atau saling bully kayak gimana. Kalau yang kayak gitu, kata gue udah secara ini nggak etis. Jadi silahkan buat kalian yang emang fanatik, mau fanatik silahkan aja, itu hak-hak kalian. Jadi kembali lagi ke diri masing-masing. Ya mungkin review dari gua untuk helm Klon Soi ini itu aja. Buat kalian emang yang mau order, nanti gue cantumin juga kontak temen gue, bisa dilihat aja di deskripsinya. Nanti gue cantumin kontak temen gue yang jual helm ini. Kalaupun kalian emang mau ngechat gue langsung, silahkan. Kalau mau tanya-tanya tentang helm ini atau tentang helm yang lain, boleh banget kalau itu. Sama satu lagi, kalau emang ada yang mau transaksi, dicek lagi. Soalnya kemarin sempat kejadian ada yang foto Instagram gue tuh dipakai sama orang lain buat nipu. Nah, kalian jangan pernah tergiur dengan harga di bawah pasaran. Kalau bisa ya kalian cek lagi, cek dan dicek lagi, takutnya itu ada unsur penipuan. Nah, kalau emang kalian masih ragu, bisa cek di Instagram, tanya ke yang lebih berpengalaman atau sharing di Facebook banyak grup helmet developer. Kalian bisa tanya aja di situ seller itu terpercaya atau tidak. Karena beberapa hari yang lalu pernah ada kejadian seperti itu. Jadi sudah tertipu baru laporan. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Diusahakan kalau emang ada yang meminta transfer langsung, itu alangkah baiknya diajak Rekber, Bukalapak, Tokopedia. Nanti bakal gue bahas juga ciri-ciri akun yang emang nipu atau ya memanfaatkan situasi lah. Jadi buat kalian tetap berhati-hati. Nah, mungkin pesan-pesan dari gue itu aja. Terima kasih. Jangan lupa buat subscribe channel Febrian Helmet, kasih like juga. Oke, jadikan favorit. Follow juga Instagram Febrian Helmet, karena di situ tiap harinya gue selalu posting helm-helm yang ready stock di toko gue. Jadi buat kalian semua gue ucapin terima kasih. Sekian aja, sampai jumpa.